ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشافعنا وذخرنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. أما بعد. Yang kita muliakan Datuk Seri Panglima Haji Hasbullah Haji Muhtaha, penasihat kita yang kita kasihi, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan semoga begitulah juga kita para jamaah untuk lebih memantapkan keazaman kita di dalam kita mentaati ajaran Islam yang kita anuti selama ini, dan semoga kita bertambah yakin dengan apa yang kita amalkan sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Para jamaah, sungguhnya kita pada hari-hari terakhir ini ataupun bulan akhir-akhir ini, kita sememangnya diberikan pelajaran yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kejadian yang berlaku di kampung kita yang sudah tentunya mengejutkan, dan seperti ada yang tidak percaya, yang semuanya sudah maklum ya, berlakunya kejadian kebakaran yang berturut-turut dalam masa lebih kurang 2 minggu, seolah-olah ianya satu kebakaran bersiri, dan adakah akan berlaku lagi siri berikutnya. Para jamaah, tentunya kita sebagai orang beriman ya, pertamanya wajib meletakkan ianya sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mesti mengambil hikmahnya bahwa pada setiap kejadian yang kita anggap sebagai musibah, ianya boleh berarti peringatan ataupun hukuman, ataupun ianya satu ujian kepada kita, ujian kepada yang mengalaminya secara langsung, dan juga ujian kepada kita yang menyaksikannya, yang sudah tentu juga mempunyai perasaan juga berkenan dengan musibah ini. Jadi mudah-mudahan kita menjadi golongan yang bijak untuk mengambil hikmah ya, di sebalik musibah ataupun ujian ini. Dan sekali lagi sudah kita fahami ya, kata kuncinya adalah Allah tidak akan menguji seseorang ataupun menimpakan sesuatu bebanan melebihi kapasiti kemampuan kita menanggungnya ya. Jadi apapun yang berlaku di depan mata kita ya, dalam peribahasa berat mata memandang, berat lagi bahu memikul, tapi insya Allah bahu ini masih boleh memikul ya. Dan itu sudah menjadi cabang iman untuk kita semuanya. Jadi para sahabat, para jamaah sekalian,
Mudah-mudahan kita juga tentunya sebagai manusia yang diberikan akal pikiran, ya, dari segi kaidahnya adalah kita kena berhati-hati, ya, sebab suatu kejadian itu sudah pasti ada puncanya, ada sebabnya. Kita perlu berhati-hati walaupun apapun yang kita lakukan akhirnya kehendak Allah itu mengatasi segala-galanya. Dan sekali lagi kita tidak dapat menghindarkan diri dari apapun yang Allah sudah tuliskan ke atas kita. Tetapi masalahnya kita tidak tahu apa yang berlaku ke atas diri kita, maka kewajiban kita ialah, ya, berpindah ataupun beralih daripada takdir yang buruk kepada takdir yang baik, ya. Maknanya kita selalu berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang baik untuk kita semuanya. Mudah-mudahan, ya, kita pun ikut bersimpati dan memanjatkan doalah semoga yang terlibat, karena ini berkenaan dengan jamaah kita, ya, jamaah kita ada namanya di situ saudara Rafa Muhammad, kan. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan kita semuanya juga ikut, ya, ikut mengambil tanggung jawab lah, ya, sebagai saudara sesama muslim, sama Islam, karena sudah ada jaminan sesuatu yang paling baik di sisi Allah SWT adalah apabila kita meringankan beban saudara kita, menghilangkan rasa laparnya, bahkan boleh juga melangsaikan hutangnya, ya. Itu sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, dalam konteks kita juga belajar hadis, ya, Sahih Muslim, di mana di sini kita banyak dibimbing. Ternyata sudah jelas bagaimana bimbingan Rasulullah SAW kepada kita umatnya, yang menunjukkan kasih sayang baginda Nabi kepada kita umatnya, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi, tapi sudah awal-awal Nabi persiapkan, Nabi bekalkan kita semuanya apa-apa yang patut dicontohi daripada baginda Nabi untuk keselamatan kita, ya, keselamatan diri kita, keselamatan keluarga kita, termasuklah juga keselamatan rumah dan harta benda kita, ya. Tinggal kita maukah mengambilnya secara istiqomah, ya. Dan ternyata apa yang diamanahkan itu tidaklah susah, ya, tidaklah membebankan kita untuk mengamalkannya, karena apa yang disampaikan di sini sesuatu yang ringan, bacaan-bacaan yang pendek, surah-surah yang kita sudah tahu, sudah hafal, ya. Tapi mungkin karena kurang keyakinan ataupun kurang istiqomah kita, itulah, ya, menyebabkan kita seringkali lalai, ya, seringkali lalai dalam kita menjaga diri kita. Bukan kita nak persalahkan ataupun coba mencari apa puncanya ataupun faktor apakah yang menyebabkan sesuatu musibah berlaku, ya. Tapi kita sama-sama lah, ya, bahwa rumah kita ini pun perlu dijaga dengan amalan-amalan kita, ya, dengan amalan kita. Walaupun kita mungkin ada antara kita yang memang hatinya terpaut dengan masjid, itu sesuatu yang baik, bahkan itu dijamin, ya, sebagai golongan yang akan mendapatkan naungan daripada Allah di padang mahsyar, ya. Antaranya ialah golongan yang terpaut hatinya dengan masjid. Jadi kita ingin sentiasa berada di masjid, bahkan kita ingin cepat ada di masjid. Namun mari kita sama-sama berlaku secara sederhana, maksudnya secara seimbang,
ya, bahwa ada faktor lain juga. Ya, contohnya saja yang senang kita komen, keselamatan kita ini juga perlu diperhatikan. Jangan karena kita ingin cepat ke masjid lalu kita memandu kendaraan kita dengan laju semata-mata karena kita ingin dapatkan peluang salat sunnah qobliyah, ya, laju. Kadang-kadang ada kawan kita yang berjalan macam mau kena langgar. Kita tahu itu tidak sengaja pun, tidak niat pun, tapi mungkin dalam hatinya, dalam kepalanya, saya mau sholat sunnah qobliyah. Sebelum qomat saya mau sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Ya, itu antaranya lah. Ya, walaupun kita akui ini memang hebat, keinginannya untuk berada di masjid luar biasa. Tapi boleh jadi, ya, boleh jadi ada beberapa yang perlu disempurnakan. Karena ternyata sholat di rumah pun ada fadilahnya juga. Nah ini, bahkan saya berpendapat kalau rumah kita tak pernah didirikan sholat, itu sangat membahayakan juga, amat merisaukan juga. Kalau rumah kita yang kita diami di situ, tidur, makan, bersendagurau bersama keluarga, tapi tak ada sujud di situ, ya, tak ada bacaan Al-Fatihah, tak ada rukuk, tak ada kepatuhan kita di situ, kita risau rumah kita akan jadi apa. Maka benarlah kata baginda Nabi ataupun dalam ajaran Islam, sholat sunnah boleh dibuat di masjid. Pada pandangan saya tidak apa. Sholat sunnah qobliyah di rumah tidak apa. Lalu menuju ke masjid secara tidak tergopoh-gopoh. Karena Nabi pun menegur orang yang ingin cepat-cepat ke masjid karena untuk mendapatkan fadilah jamaah, lalu dia berlari, walaupun dia berjaya, mungkin dia merasa sukses, berjaya, ya, macam dia sebagai pemenang dalam lomba lari, dapat. Tapi coba bayangkan kalau sembahyang dalam keadaan tercungap-cungap, tercungap-cungap, macam mana? Mana yang baiknya? Tertinggal dalam arti di saf yang kedua tapi dengan khusyuk, dengan tenang, ataupun di saf pertama tapi tercungap-cungap, mana yang baiknya? Kan memanglah yang paling afdal yang di hadapan, yang awal dan yang tenang, yang khusyuk. Nah, itu yang terbaik. Tapi masalahnya keadaan kita berbeza-beza. Tidak selalunya kita dapat peluang yang sedemikian. Ada kalanya kita dalam keadaan kesuntukan, ya. Cara kita datang ke masjid, kadang-kadang pakai kereta pun syun, sampai kereta pun mereng, belum lurus lagi, masih mereng lagi itu tayar, terus keluar. Minta maaf ya, mari kita sama-sama, itulah, sama-sama menyempurnakan untuk bijak memilih. Saya katakan, kan Nabi juga sudah mengatakan bahwa sebaik-baik ibadah itu yang berterusan, yang istiqomah, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Sama juga. Artinya ibadah itu mungkin sedikit tapi dengan baik, dengan teratur, dengan tenang, dengan tidak membahayakan orang lain. Itu lebih baik, kan? Walaupun apa yang didapatinya mungkin sedikit. Jadi pada saya dalam beragama ini kita kena tegas dengan hukum. Kalau kita ingin mencontohi Nabi, ada yang Nabi sudah jamin, kadang-kadang kita sendiri ingin jaminan yang di luar daripada konteks itu, ya. Ya mungkin kita anggap kita ini bukanlah selevel Nabi. Kalau Nabi mungkin boleh buat ringkas, tapi kita mau yang lebih dari itu.
Tapi apa yang Nabi jamin itu sebenarnya berlaku secara umum, ya, secara umum. Contohnya dalam sholat sunat tahiyatul masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid itu memang sholat sunnah yang sangat diutamakan apabila masuk ke dalam masjid. Mana-mana masjid, ya, bukan hanya Masjid As-Salam. Bahkan tuan-tuan kalau balik kampung sebenarnya bagusnya jangan pergi rumah dulu, pergi masjid dulu, masjid di kampung lah. Sehingga di masjid dulu itu, jangan terus pergi ke rumah. Kalau boleh, sebab itu memang sunnah saja pun, kan? Itu baiknya begitu. Maka Nabi ketika berlaku sholat Jumat, lalu ada sahabat tertinggal ataupun baru masuk, Nabi katakan sholat sunatul masjid, ya. Ketika tak ada sholat lain di situ. Tapi kalau ada sholat lain, sholat sunnah qobliyah maksudnya, ataupun sholat sunnah lain, itu sudah sama dengan tahiyatul masjid. Terutamanya kalau sudah azan dan di situ ada syariat sholat sunnah qobliyah, itu sama dengan tahiyatul masjid. Walaupun tidak salah kalau buat dua-duanya, tahiyatul masjid dulu baru qobliyah. Tapi tengok kepada masa yang kita sepakati, karena teknikal ini pun mempengaruhi juga sistem berjamaah. Kalau sudah tinggal 2 menit, 3 menit contohnya, itu qobliyah sudah mencukupi, ya. Kalau kita ingin dua-duanya, kena lebih awal lagi. Jadi pada saya bukan kita ini dalam beragama, dalam beribadah kita akan memborong, seolah kita memborong, ya. Ibadah itu pada saya bukan borongan. Kadang-kadang, maaflah, sholat Jumat mau di hadapan dekat dengan khatib. Khatib sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah tahiyatul masjid, oke. Berdiri lagi, qobliyah 2. Berdiri lagi, qobliyah 2. 6 jadinya. Ya. Pada saat muka khatib ini sudah berdiri sama tinggi dengannya. Nah, gitu contohnya lah. Jadi perkara-perkara ini kadang-kadang perlu dikembalikan kepada rasa, ya, kepada hati, walaupun ianya tidaklah menyakitkan sesiapapun, ya, tetapi mungkin akhirnya terlepas mendengarkan khutbah, nasihat, atau mungkin tertinggal oleh sebab qomat, lalu timbul marah. Ini pun suatu yang menghairankan. Kalau sholat sunnah lalu dalam hatinya dia memikirkan tentang kemarahannya, apa itu sholat, kan? Apa artinya sholat itu, kan gitu. Nah, termasuklah yang paling tak sesuai, sudah mula qomat mau sholat sunnah, sholat fardu, baru sampai hati dia sholat sunnah qobliyah, dia utamakan qobliyah, imam sudah mula, itu sudah jelas, ya. Sedangkan kata Nabi, tidak ada sholat sunnah ketika fardu ditunaikan itu. Mungkin kalau ingin memborong, tapi jangan salah borong, kan? Jadi pada saya itulah hikmahnya lah, ya. Mungkin saya minta maaf bercakap kesana kemari, ya, daripada peristiwa kejadian ini. Termasuk maksudnya saya ingin kembalikan kepada amalan kita juga di rumah, ya. Amalan kita, jangan kita semangat di masjid saja, tapi di rumah juga kena semangat baca surah-surah yang ada fadilahnya, ada dalilnya, sudah kita pelajari. Surah Al-Muluk jangan loke untuk dibaca, ya, jangan kedekut, jangan malas. Al-Waqi'ah, ya, Al-Waqi'ah itu bagus, ya. Siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, lam tusibhu faqatun abadan. Nabi sudah menjamin ini, ya, tidak akan ditimpakan kesengsaraan sampai bila-bila.
Kita jangan pikir kalau baca surah Al-Fikah, Al-Waqiah, rumah kita tidak terbakar. Bukan, jangan pikir begitu. Mungkin juga berlaku kebakaran mungkin, tapi kesengsaraan itu tidak dirasa. Tetap ada keringanan, tetap ada ketabahan, ada keredoan. Mungkin begitu, ya. Soal kesengsaraan ini dalam arti kita tidak boleh melihat sesuatu yang itu benda itu wujud, ya. Mungkin benda itu hilang, ya, rumah kita hilang, kereta hilang, boleh jadi, ya. Tapi tentunya kita sebagai manusia biasa menginginkan, ya, harta kita pun tidak hilang, ya. Maka itulah antaranya untuk kita menjaga, ya, menjaga semuanya daripada perkara yang kita tidak ingini dengan amalan-amalan kita itu, ya. Masuk rumah, ya, kita biasakan ucapkan assalamualaikum, itu kita biasakan walaupun rumah kita. Jangan kita mindset kita itu kalau kita ke rumah orang saja assalamualaikum, rumah sendiri tidak assalamualaikum, padahal di dalamnya pun ada juga ahli keluarga, ya. Kalau mampu lagi kita baca surah Al-Ikhlas, ya. Siapa baca surah Al-Ikhlas itu ataupun ayat kursi dan sebagainya, rumah kita akan dijaga, ya. Mudah-mudahan, ya, ini semuanya adalah keridhaan Allah. Mudah-mudahan dengan ridhonya Allah kepada kita, kepada rumah kita, maka tidak berlaku kecuaian, ya. Mungkin kita pun kadang-kadang cuai juga, memang kita akui. Saya sini pernah masak di dapur, masak apa itu, ya, telur begitu, rebus sampai kering, telurnya pun sudah menjadi hitam kulitnya itu. Tapi alhamdulillah tersedar gitu kan. Nah, belum berlaku letupan laba kan. Itu dalam tahap masih diselamatkan. Baru saya keluar, anak pula. Anak ini pun perlu terus dikasih nasihat, ya. Anak-anak remaja-remaja nih suka di dapur masak Maggi, rebus air, tinggal ke bilik main handphone. Siok main handphone, ya. Pernah di rumah saya sendiri terus terang, sudah marak pergi dinding dapur, ya, terhidu asap. Yalah, mungkin puncanya ataupun asbabnya dinding dapur saya itu zinc saja, ya, zinc. Adalah dia punya tiang kayu, ya, jadi masih sempat juga lah dimatikan. Sekarang masih ada bekasnya itu, angus-angus sedikit tuh, ya, angus-angus sedikit ada. Nah, itu pengajaran, betul-betul pengajaran, ya. Jadi apalagi kita minta maaf, yang orang bilang beliau ini mungkin lebih kepada lupa kan. Ini hati-hatilah kalau urusan di dapur tuh. Pernah itu saya jumpa satu beliau itu, datang, masih adakah? Dibilang, saya nih bergegar nih kalau saya masak air. Dia bilang pandai lupa. Kadang di rumah itu pun dia sedar masak air, tapi tiba-tiba dia ketinggal, memang dia lupa. Dia sampai pesan dengan anaknya, enggak lagi lah masak air tuh. Macam takut betul. Ini penyakit lupa, ini memang kita akui lah kan. Macam cepat hilang ingatan itu kan. Mungkin ada Alzheimer ke apakah. Coba ini gas ini bukan main-main, ya. Itulah bagus lagi kalau masak dengan kayu api ini. Kayu api dia pandai habis sendiri kan, kayu dia. Tapi kalau gasnya penuh lagi, ya Allah, kan dia terus keluar saja. Yang tidak silap, yang di Sripanan dulu dekat rumah arwah Zainal itu, itulah masak air. Sampai terlalu panas, itu periuk terbang. Yang sudah merah itu terbang melekat di siling. Jadilah itu. Nah, itu yang terbakar. Tanya-tanya, beliau juga punya hal itu, ya. Beliau punya hal, tertidur ke apa, ngantuk ke apa, ya. Ya, teman-teman, ini hanya, ya, kita ambil pengajaran. Terus terang di kampung saya, rumah saya 2 kali terbakar, ya. Karena
rumah di kampung itu pun rumah kampung yang atapnya nipa itu kayak daun nipa, dinding pun dinding buluh ya. Kalau tuan-tuan tengok orang-orang Jawa itu yang dinding buluh itu, saya pernah mengalami itu dinding buluh ya. Tapi kebakaran yang berlaku itu gara-gara sabotaj ataupun khianat lah. Ada kakak tiri itu ndak tahu macam kena bikin ke apalah, dia pandai macam tiba-tiba saja dia marah, dia ambil bara, dibuang pergi atap nipa tu, apalagi terbakar ya. Cuma bezanya kalau saya bandingkan ya, apa ya, bukan apalah, di Indon itu semangat gotong royongnya memang sudah kental. Bahkan di sana bomba tuh kadang-kadang tak payah dipanggil, satu kampung itu bawa baldi. Kebetulan rumah saya dekat sungai, sudah tidak sampai habis rumah, paling-paling atap sajalah. Orang ramai dengan itu gotong royong. Kalau ikut di sini pun sungai dekat kan, tapi kita apa ya, mau tolong dengan baldi itu macam kurang yakin pula kan ya. Kalau dicoba dengan baldi itu, so pada saya itu niat ikhlas itu yang penting, niat ikhlas itu. Jangan kita kata tidak guna baldi, ini masalah nih kalau cakap tidak guna nih. Mari kita ambil pengajaran ya. Ini cerita apa tuh, burung kan, burung yang saya pun tidak pasti ini hadis atau bukan ya. Burung merpati itu sangat dimuliakan ya, karena kejadiannya waktu Nabi Ibrahim dibakar, burung itu ikut membantu memadamkan. Dengan paruhnya saja ambil air di laut, cut, apa aja tuh, cut saja tuh, padamkah itu api? Tidak padam. Apa juga mulut burung itu, tapi Allah iktiraf karena sumbangannya itu, keikhlasan, kemauan menolong itu yang penting. Soal hasilnya jangan kita pikir itu. Seperti itu kita ini kerja macam itu, macam burung tadi itu ya. Ambil sajalah gayung kah, cawan kah, apa kah ya. Mudah-mudahan kalau ikhlas diterima oleh Allah, mati juga insya Allah. Jangan pula jadi macam cicak. Nah ini ceritanya. Cicak itu pula waktu Nabi Ibrahim dibakar, dia tolong tiup lagi, huf huf, mulut cicak kecil saja apa itu, ada kesankah? Tiada. Tapi Allah anggap cicak ini telah menyebabkan api marak. Maksudnya dia bersubhat untuk membesarkan api itu. Itulah ya. Maksudnya itulah sama juga nilainya ya. Sama ada kecil peranannya untuk kebaikan, Allah iktiraf. Sebaliknya kecil peranan untuk keburukan pun Allah anggap bersubhat. Kita pilih yang mana kan gitu ya. Ya para jamaah sekalian, mudah-mudahan ialah secara akal kita, mudah-mudahan kejadian ini yang kedua ini cukuplah kan. Mudah-mudahan tidak lagi pada ketiga kita pun pikir apa punya cerita ini berdua-duanya dekat masjid. Kalau daripada saya ini mula-mula sebelah kanan, ini sebelah kiri, macam ada serangan ke masjid. Lama-lama nih boleh jadi masjid pula nih, kan? Boleh jadi kan? Ya jadi itulah, mudah-mudahan setelah ini kita betul-betul ya secara akal kita, itulah tadi pilih takdir yang terbaik, kita berhati-hati ya, tidak bermain api lah kan, bermain api. Masuklah mungkin yalah golongan yang merokok pun hati-hati contohnya kan, ini karen pun hati-hati. Kalau pikir karen kita pun selalu angus, selalu berasap kan, setakat ini berasap tidak menimbulkan api, tidak jadi terpintas. Na'udzubillah, suatu hari nanti berlaku itu jadi ini juga perlu di postmortem lah ya, supaya benar-benar kita ini selamat di dunia dan yang utama, yang penting juga di akhirat.
Ya, kalau kita melihat kebakaran di dunia, kita tidak ingin mengalami kebakaran di akhirat dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Ya. Kalau api di dunia boleh dipadamkan oleh bomba, oleh kita, api di akhirat tak ada yang boleh memadamkan, melainkan kita diangkat daripada neraka itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita teruskan beribadah, berdakwah semata-mata untuk kita mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, insyaallah kita akan sambung walaupun ada sedikit masa lagi, tidak apa ya, karena ini adalah sangat berguna. Pada pertemuan pada episode yang lalu, galakan kita untuk meruqyah diri kita ataupun orang lain sangat-sangat ditekankan. Bahkan ini hukumnya sunnah. Jadi ini salah satu cara kalau kita ingin mendapatkan pahala tambahan, mari kita jadikan diri kita ini pengamal ruqyah, peruqyah. Kita tidak boleh berpikir menjadi peruqyah itu susah, tidak. Ternyata senang, ya. Cuma kita mungkin tidak mau mencoba, ya. Walaupun hadisnya sudah jelas, ya. Pertama, Nabi kalau melawat orang sakit akan meletakkan tapak tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit itu, ya, diletakkan tangannya di situ dan membaca Adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Sudah hafalkah 1 minggu sudah ini? Belum hafal, ya, karena anda diamalkan. Insyaallah amalkan lagi ya. Adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Kalau belum hafal penuh, bacalah sebagian. Adhibil ba'sa rabban nas. Oke, pendek. Bolehlah itu. Adhibil ba'sa rabban nas. Hilangkanlah penyakit wahai Allah Tuhan manusia. Wasfi dan sembuhkanlah. Anta syafi, engkaulah maha penyembuh. La syifa', tiada kesembuhan illa syifa'uka, melainkan kesembuhan daripadamu. Syifaan la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak mengakibatkan kesan buruk. Itu kalau Nabi melawat, menjenguk sahabatnya yang sakit. Ternyata ketika baginda Nabi sakit pun Nabi meruqyah dirinya. Sama juga, Nabi letakkan tapak tangan kanannya di bagian mana-mana yang sakit, lalu baca juga kalimat ruqyah tadi itu, ya. Adhibil ba'sa rabban nas wasfi anta syafi la shifa illa shifauka shifan la yughadiru saqaman. Ya. Bahkan ini yang paling menyentuh hati kita sepatutnya ini ketika di akhir hayatnya, ketika Nabi mengalami sakit teruk yang membawa kepada kematian, istrinya Sayyidatina Aisyah, ya, mengambil tapak tangan Nabi, ya. Kenapa? Karena istrinya ingin keberkatan tangan itu. Walaupun istrinya boleh sebenarnya guna tangannya sendiri, tapi tentu tangan Nabi lebih berkat kan. Dan membaca apa yang biasa Nabi baca. Ini menunjukkan bahwa ruqyah itu sangat penting. Walaupun hukumnya tidak wajib, tapi ini adalah sunnah yang benar-benar tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya yakin dan sudah nampak kita ini ramai yang mengalami kesakitan. Ya, lututnya lah, tapak kaki lah, gout lah, sakit pinggang lah, sakit gigi lah, sakit kepala lah, macam-macam sakit. Ya, kasih tahu kawan cerita ini cerita itu, ya. Tapi mari kita amalkan yang ini. Sakit kepala, migrain,
pegang kepala itu, baca. Sakit gigi, pegang bagian pipi lah. Kalau sakit gigi, takkan tangan kita masuk ke dalam kan. Nah, sentuhkan bagian pipi dan baca itu. Sakit lutut, jangan pikir berkesan ke tidak, jangan. Kalau kita mengamalkan sunnah Nabi, kita gantungkan keyakinan itu. Ini sunnah Nabi. Kalau ada kesembuhan, alhamdulillah. Kalau belum, bukan artinya ini amalan ini tidak bagus, ya. Tetapi kita tidak tahu bila masa Allah akan menentukan kesembuhan itu. Maka pada saat ini, malam ini kita sambung lagi, masih dalam urusan meruqyah ini. Cuma kita beralih ataupun dalam konteks yang paling senang pada saya. Kalau tadi digalakkan membaca kalimat yang khas, yang mungkin kita susah mau hafal. Saya yakin ada yang tidak hafal, berkulut saja dia punya sebutan itu. Apalagi yang tadi menyebut la syifa illa syifauka, susah itu. Syifaan la yudghadu sakum, susah. Ujung-ujung terdiam, dia tidak boleh baca kan, ya. Mari sekarang kita cari yang senang supaya tidak alasan nih, ya, tidak ada alasan nih. Begitu sayangnya baginda Nabi dengan kita, dikasih yang susah, tidak dapat, ada yang sederhana, tidak dapat, ada yang senang ini. Mari sama-sama kita semak hadisnya yang diriwayatkan oleh Aisyah. Oke, saya baca terjemah saja untuk menjimatkan masa. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika ada salah seorang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, maka beliau meniupkan muawwidzat. Muawwidzat yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas kepadanya. Ketika Rasulullah SAW sakit yang menyebabkan kematian beliau, maka aku, Aisyah, meniupkan muawwidzat kepada beliau dan mengusapkan dengan tangan beliau, karena sesungguhnya tangan beliau lebih membawa berkah kepada tanganku. Dalam riwayat Yahya bin Ayyub dengan menggunakan muawwidzat, ya, muawwidzat ataupun al-muawwidzat. Ini dia punya teks, ada perbezaan. Jadi senang saja di sini. Ternyata apa yang saya katakan mudah dalam hadis ini, kita cukup membaca surah Al-Falaq dan An-Nas yang dipastikan kita semuanya sudah hafal, kan? Walaupun tidak tahu lah tajwidnya lah, tidak tahu kan, tajwid mungkin masih lagi itu. Tapi tidak apalah, apa yang kita mampu baca. Al-Falaq, ya, Qul a'udzu birabbil falaq hingga habis. Manakala An-Nas, surah An-Nas. Jadi caranya ini yang Nabi amalkan. Kalau melawat keluarganya yang sakit, Nabi meniupkan, ya, tapak tangan ini dikatupkan begini, dibaca dulu, tapi dibukalah kan, agak dibuka, dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Tiupkan tapak tangan kita ini, ya, 1 kali boleh, ada yang mungkin ingin 3 kali, ya, lalu diletakkan di bagian mana yang sakit, ya. Ini amalan Nabi. Mungkin kita anggap sebagai apa nih, ya, macam apa nih, bilang macam obat kampung ke apa ini, kan? Kita macam-macam kita berpikir, ya. Sepatutnya kita tidak perlu lagi banyak komen, amalkan yang sedemikian, ya, karena Nabi mengamalkan selalu apabila melawat orang yang sakit, ya, tak kira sakit apa, akan meniupkan 2 surah ini, lalu menyapukan, mengusap, ya, maknanya tapak tangan yang sudah ditiupkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini menjadi penawar,
Ya mungkin kalau ahli sains itu akan mengkajilah kenapa tapak tangan, ya. Itu mungkin bukan tugasan kita lah, ya. Kita tinggal amalkan saja. Jadi macam mana? Lebih senang yang ini kan? Nah, kalau lebih senang yang ini, oke. Yang sakit lutut nanti di rumah baca surah Al-Falaq dan An-Nas ini, tiupkan ke tapak tangan kita, lalu sapukan, letakkan di mana bagian yang sakit. Ini juga salah satu cara untuk kita meruqyah. Jadi akhirnya semua orang boleh meruqyah, maka tidak perlu lagi sibuk-sibuk. Nah, bukan kita salah kalau kita mencari orang lebih pandai, boleh. Pergi Darushifa, pergi ustaz ini, pergi ustaz itu, boleh. Tapi sebenarnya apa yang Nabi ajarkan, Allah memadai juga. Ya. Malah kita risau kalau kita boleh buat, lalu kita masih juga tidak buat, kita minta orang yang buat. Nah, ini boleh jadi kita ini macam kurang yakin dengan hadis ini. Seolah-olah kita tidak meyakini hadis ini bahwa kita pun boleh buat. Ya, tinggal dilakukan apa yang sudah diajarkan Nabi, ya, kepada kita. Oke, pada hadis yang kedua, lebih kurang juga dia punya matan dia nih, dia punya isi dia. Daripada Aisyah, semuanya Nabi SAW jika merasakan sesuatu, kalau tadi untuk orang lain, ini sekarang untuk dirinya. Jika Nabi merasakan sesuatu, maka beliau membaca muawwidzat. Ya, sekali lagi, ya, tuan-tuan kena melekat ini dalam kepala. Muawwidzat artinya dua surah ini, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Beliau membaca muawwidzat untuk dirinya sendiri dan meniupkannya ketika sakitnya bertambah parah, maka aku yang baca untuknya dan mengucapkan dengan tangannya berharap berkah. Oke, jadi dalam hadis yang ini pula Aisyah yang mengambil tangan Nabi ketika Nabi sakit parah kan, yang sudah mendekati ajal itu. Aisyah mengambil tangan Nabi, lalu Aisyah yang membacakan muawwidzat Al-Falaq dan An-Nas, lalu Aisyah yang meniupkan di situ, meniupkan tangan Nabi. Tapi tangan Nabi itulah yang dijadikan alat untuk mengusap bagian yang sakit, ya. Karena tangan Nabi lebih berkah, mengharapkan berkah, ya. Bagaimana pentingnya tapak tangan kita ini untuk dijadikan alat kita meruqyah diri kita sendiri ataupun juga orang lain. Baik para jamaah sekalian, inilah pelajaran yang mudah daripada Nabi kita Muhammad SAW, ya, yang menunjukkan betapa sayangnya bagi Nabi kepada kita umatnya, untuk kita dapat menjaga keselamatan, kesehatan kita, diri kita sendiri. Insya Allah orang-orang Islam, orang-orang beriman, kalau kita amalkan, ya, amalan ini, kita ada keyakinan kerajaan pun mungkin tidak begitu punya masalah yang banyaklah untuk menguruskan penyakit ini, sebab kita sendiri orang Islam dapat menguruskannya dengan cara kita mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara kita meruqyah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan sambung pada Sabtu hadapan, itu malam takbir insyaallah, ya. Jadi selepas hari raya haji lah kita akan bertemu, sambung semula. Allahumma amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna mutabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqimis shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif khairan minha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.